Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernasari. Kami dari kelompok 4, saya akan membahas pertemuan 10 tentang pemeriksaan kertas kerja. Dosen pengampu yaitu Ibu Asih Handayani. Nah, kertas kerja ini menurut Sukrisno Agus yaitu pihak klien yang mengenai neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian personal, rincian utang, rincian beban umum, dan administrasi. Kedua, analisis yang dibuat oleh auditor itu sendiri, itu berita acara, kas pemahaman, dan evaluasi internal kontrol termasuk internal kontrol kuesionaris, analisis penarikan aktiva tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts. Yang terakhir itu pihak ketiga, seperti jawaban konfirmasi piutang, utang dari bank, dari penasihat hukum perusahaan dalam menjalankan pemeriksaan KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian umum, kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia, dan aturan etika IAI Kantor Akuntan Publik. Dan secara umum, kertas kerja memiliki pengertian sendiri, yaitu dokumentasi auditor atas prosedur audit yang dilakukannya dan tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan itu sendiri, seperti analisis memorandum, surat konfirmasi, dan responsiasi ikhtisar dokumen perusahaan, rincian pos neraca laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau yang diperoleh si auditor tersebut. Tujuan auditor pemeriksaan kertas kerja yaitu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, sebagai buku bahwa auditor telah melaksanakan yaitu pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dalam kertas kerja pemeriksaan, terlihat bahwa yang diatur oleh dalam SPAP tersebut. Ketiga, sebagai referensi dalam hal yang ada pertanyaan dari pihak pajak, maka mempermudah si auditor tersebut untuk sebagai referensinya. Dan selanjutnya sebagai salah satu dasar penilaian asisten, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner. Selanjutnya atau terakhir sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Dan pemeriksaan kertas kerja ini memiliki manfaat, yaitu untuk mengecek saldo awal untuk dipelajari oleh audit staff yang baru ditugaskan untuk pemeriksaan klien tersebut, dan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Nah, yang terakhir, kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan. 1. Berkas tahun berjalan. Berkas tahun berjalan memiliki kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang, dan rincian biaya tersebut. Dan kedua, berkas berkas permanen yang berisi tentang kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, buku pedoman, akuntansi, dan kontrak-kontrak notulen rapat. Dan terakhir, berkas surat menyurat atau berisinya komponen dengan klien berupa surat menyurat atau mail dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman kami Elvira. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat kertas kerja yang optimal dengan kriteria seperti berikut. Pertama, yaitu kertas kerja pemeriksaan bertujuan, misalnya cash count sheet dapat ditrasir dengan angka pada neraca. Kedua, hindari penulisan ulang. Penulisan ulang seperti halnya menyalin menyebabkan terbuangnya waktu, tambahan biaya, resiko salah tulis, ketidakrapian, dan juga lain-lain. Ketiga, tulislah langkah prosedur audit apa saja yang telah dilakukan. Setiap kertas kerja harus menunjukkan ringkasan singkat tetapi lengkap tentang prosedur audit. Apa saja yang telah dilakukan untuk pemeriksaan suatu akun dan transaksi tertentu. Misalnya, periksa aging schedule, cek penjumlahan dengan cara footing dan cross-footing.
Selanjutnya, yang keempat yaitu kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau di cross index. Pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan tentang sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, dan kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Yang kelima yaitu kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang terakhir, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien ataupun milik pribadi auditor. Maka, bagi auditor, kertas kerja merupakan hal yang bersifat rahasia. Seorang auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Karena sifat kerahasiaan yang melekat pada kertas kerja, auditor harus selalu menjaga kertas kerja dengan cara mencegah terungkapnya informasi yang tercantum dalam kertas kerja kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan. Aturan Etika 301 berbunyi sebagai berikut. Anggota Kompartemen Akuntan Publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Kedua, yaitu kertas kerja dibuat dan dikumpulkan auditor dalam daerah wewenang klien dari catatan klien serta atas biaya klien. Hak kepemilikan atas kertas kerja tersebut sepenuhnya berada di tangan kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Selanjutnya yaitu membuat working balance sheet atau WBS dan working profit and loss atau WPL. WBS dan WPL berisi angka-angka per book atau bersumber dari trial balance klien, audit adjustment, saldo per audit, yang nantinya akan merupakan angka-angka di neraca dan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. WBS biasanya terbagi atas WBS 1, yaitu untuk pos-pos aset, dan WBS 2 untuk pos-pos pasifa. Sedangkan WPL berisi tentang pos-pos laba rugi. Selanjutnya yaitu membuat top schedule and supporting. Angka-angka dalam top schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Harus dilakukan cross-index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per book atau bersumber dari trial balance klien, audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di neraca dan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Top schedule mencantumkan kesimpulan atau pos yang bersangkutan sifat perkiraan, prosedur audit yang dilakukan berserta tick mark, dan semua top schedule dan supporting harus dicantumkan index working paper. Ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang dibahas oleh teman saya tadi. Jadi saya akan menjelaskan tentang indeks kertas kerja pemeriksaan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja pemeriksaan terdapat dua. Yang pertama, pencantuman indeks kertas kerja itu harus dicantumkan di sudut atas dan sudut bawah. Yang kedua adalah indeks silang, yang diantaranya yang pertama indeks silang dari schedule pendukung ke schedule utama. Yang kedua indeks silang dari schedule akun pendapatan dan biaya. Yang ketiga indeks antara schedule pendukung. Yang keempat indeks silang dari schedule pendukung ke ringkasan jurnal. Yang kelima dari schedule utama ke working trial balance. Yang keenam indeks silang juga dapat digunakan untuk menghubungkan program audit dan kertas kerja. Yang terakhir pita mesin hitung, printout dan lain sebagainya itu tidak diindeks. Dan di sini juga ada metode pemberian indeks, itu ada 3. Yang pertama indeks angka, yang kedua kombinasi angka dan huruf seperti contohnya A1, A2, A3 dan seterusnya. Yang ketiga adalah angka berurutan. Jadi penulisan indeksnya itu berurutan dari angka 1, 2, 3. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara menyusun kertas kerja dengan baik. Yang pertama draft laporan audit, yang kedua laporan keuangan auditan, yang ketiga program audit, yang keempat laporan keuangan atau lembar kerja worksheet yang dibuat oleh klien.
Yang kelima, ringkasan journal adjustment. Yang keenam, working trial balance. Yang ketujuh, schedule utama. Dan yang terakhir adalah schedule pendukung. Itu saja yang